Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk sama-sama memuji Tuhan, dan tiba saatnya untuk kita sama-sama merenungkan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri judul Ketika Firman Allah Diragukan. Ya, masih dalam sebuah serian khotbah yang berjudul Miracle of Bible, keajaiban dari Alkitab, dan hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan ketika firman Allah diragukan. Jadi Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu mendengar di lingkunganmu atau bahkan di dalam dirimu sendiri, engkau meragukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, ternyata itu bukan hanya terjadi hari ini aja, tapi itu sudah terjadi dari zaman ketika Paulus gereja mula-mula mengajarkan firman Tuhan. Sudah ada keraguan-keraguan tersebut. Ya, 2 minggu yang lalu kita sama-sama belajar bagaimana Petrus menunjukkan, ya, Petrus menyatakan beberapa hal. Ada 3 hal yang waktu 2 minggu lalu kita pelajari untuk meyakinkan jemaat akan kebenaran firman yang dia ajarkan. Nah, hari ini bukan cuma Petrus aja yang sempat mengalami kegalauan, kegelisahan, ya, lingkungannya meragukan, tapi Paulus juga pernah mengalami hal ini. Kita melihat sama-sama bagian firman Tuhan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-1, Galatia 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, nanti ayat yang ganjil saya baca, nanti Bapak Ibu bersama-sama kita baca ayat yang genap dan seterusnya, ya. Mari kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Kita sama-sama. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakannya anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, ya. Saudara, ketika Petrus mengajar, Petrus menyampaikan Injil kepada jemaat yang ada di Galatia, di dalam perjalanan rohani mereka jemaat Galatia itu mengalami kegoncangan. Ada sekelompok yang bernama Judaizer. Judaizer ini adalah kelompok orang-orang yang hadir di Galatia itu, dan mereka mengajarkan sebuah Injil yang sangat bertentangan dengan Injil yang Paulus ajarkan. Ya, maka dari itu Paulus menyampaikan kembali pesan ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar sama-sama 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan belajar Injil Kristus versus Injil manusia, atau Injil Allah versus Injil manusia. Yang kedua, subjektivitas Injil bagi Paulus, dan yang ketiga, objektivitas Injil bagi Paulus, ya. Jangan tegang lihat kata subjektivitas dan objektivitas.
Ya, ini sangat simpel. Nanti kita akan belajar sama-sama, Bapak Ibu. Poin yang pertama, untuk menghadapi keraguan orang-orang terhadap benar atau tidaknya ajaran Paulus tentang Kristus, tentang keselamatan di dalam Kristus, ini Paulus ingatkan kembali. Di awal ayat yang kita baca tadi di dalam Galatia 1 ayat yang ke-11, ayat yang pertama kita baca, firman Tuhan berkata apa? Sebab aku menegaskan, kata Paulus kepada orang-orang di sana, kepada saudara-saudaraku, bahwa Injil yang aku beritakan itu bukanlah Injil manusia. Paulus mencoba untuk meyakinkan jemaat di sana bahwa pesan Injil yang Paulus beritakan itu bukan berasal dari manusia, tapi Injil itu berasal dari Allah. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat apa sih yang Paulus katakan Injil. Kalau di dalam Galatia 11 tadi kita lihat 1 ayat 11 tadi, Injil huruf besar dan Injil huruf kecil. Injil yang huruf besar maksudnya adalah ini berbicara tentang Injil Kristus, Injil huruf kecil adalah Injil manusia. Bapak Ibu, ada dua perbedaan yang sangat kontras antara Injil Kristus dengan Injil manusia. Injil Kristus berbicara tentang perbuatan Allah untuk menyelamatkan manusia, bukan perbuatan manusia untuk menyempurnakan perbuatan Allah. Kita lihat lebih jelasnya. Saya mau singkat seperti ini. Formula dari Injil manusia. Jadi Paulus mengajarkan Injil Kristus, di dalam perjalanan waktu ada orang-orang juga yang mengajarkan katanya ini Injil, dan Paulus katakan Injil manusia. Dan ini ternyata beda kontras dengan apa yang Paulus ajarkan. Injil manusia itu seperti ini Bapak Ibu. Iman, kepercayaan kepada Yesus ditambah dengan perbuatan taat kita, itu menghasilkan keselamatan. Ini Injil manusia. Jadi nggak cukup hanya percaya. Kamu harus disunat, ya. Budaya Yahudi untuk menjadi pengikut Allah Yahweh, ya, yang nyata lewat Yesus Kristus, itu mereka harus disunat. Mereka harus persembahkan korban, mereka harus lakukan ini dan itu. Mereka tidak boleh makan makanan yang dikatakan haram. Mereka harus taat penuh, baru mereka memperoleh keselamatan. Nah, Injil Kristus yang Paulus ajarkan, yang diragukan oleh orang-orang, itu seperti apa? Nih, Injil Kristus itu bicara gini, kepercayaan atau iman itu menghasilkan keselamatan dan ketaatan. Kalau Injil manusia, percaya Yesus harus ditambah ketaatan, baru kamu diselamatkan. Tapi Injil yang Paulus ajarkan adalah Injil yang bicara gini, kita memiliki iman, kita percaya kepada Yesus, karena kita percaya kepada Yesus maka kita diselamatkan, karena kita percaya kepada Kristus Yesus maka kita dimampukan untuk taat. Katakan dimampukan. Jadi kalau kita lihat dua formula ini merupakan formula yang sangat bertentangan. Yang satu, untuk mencapai keselamatan harus percaya Yesus tambah ketaatan ini dan itu, lakukan ini dan itu. Kalau tidak lakukan ini dan itu, maka kamu tidak diselamatkan. Itu konsep yang pertama. Tapi di dalam Kristus Yesus, konsep Injil Kristus adalah kita percaya kepada Yesus. Di situ kita akan diselamatkan, dan di situ kita akan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia yang segala sesuatu bisa kita peroleh dengan usaha. Saya tidak menolak hal itu, dan saya tidak mengatakan itu konsep atau value yang salah. Kita mau dapat uang ya kita harus kerja, betul ya? Tapi konsep tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam konsep keselamatan, kehidupan kekal, pengampunan dosa yang Yesus berikan. Pengampunan dosa yang Yesus berikan, itu Dia berikan kepada saya dan saudara sebelum saya dan saudara melakukan apa yang menyenangkan hati Dia.
Bapak Ibu ingat dua penjahat yang ada di samping Yesus? Ketika satu penjahat mendengar, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Orang di samping Yesus berkata gini, "Jika engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah akan aku ya." Lalu Yesus bilang apa? "Mulai saat ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Perbuatan baik apa yang udah orang jahat itu lakukan sehingga dia bisa masuk ke dalam atau menerima keselamatan kekal? Nggak ada. Orang ini nggak punya kesempatan untuk berbuat baik. Tapi karena iman kepada Yesus mendatangkan keselamatan. Dengan keselamatan itu kita yang masih hidup, kita sesungguhnya dimampukan untuk melakukan ketaatan. Inilah Injil. Bukankah kita seringkali gagal, kita seringkali jatuh bangun, kita seringkali mengalami tidak konsisten terhadap komitmen kita untuk melakukan firman Tuhan? Kita tahu ini salah tapi kita terus lakukan itu, kita nggak bisa keluar dari situ. Itu membuktikan Bapak Ibu bahwa ketaatan merupakan hal yang sangat mustahil jika kita tidak memiliki iman kepada Yesus. Tapi karena iman kepada Kristus Yesus kita dimampukan. Seperti ini. Saya pegang handphone. Handphone ini mau diangkat setinggi ini nggak akan jatuh. Kenapa? Karena saya pegang. Tapi apa yang terjadi kalau handphone saya ini saya lepas? Jatuh beneran Bapak Ibu ya. Kurang latihan ya. Enggak, ini sama saya udah dibungkus busa, aman semuanya ya. Kurang latihan. Nah, jatuh. Begitu juga hidup saya dan hidup saudara. Kita seperti handphone, hidup kita ini seperti handphone atau benda yang ditaruh di tempat yang tinggi dan akan sangat mudah terjatuh dan pasti terjatuh jika tidak ada yang menopang, jika tidak ada yang menggenggam. Iman kepada Kristus itu memampukan kita melawan gravitasi hati kita yang terus condong untuk menarik kita hidup di dalam dosa. Jadi kembali ke sini. Injil Kristus berbicara tentang kita percaya kepada Kristus, iman, maka kita beroleh keselamatan dan kita dimampukan untuk taat kepada Allah. Galatia 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Galatia 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dari ayat yang ke-6. Oke. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama bagian ini ya. 1, 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Firman Tuhan, Paulus menyatakan bahwa ada kelompok yang memutarbalikkan Injil. Katakan memutarbalikkan. Nah, Bapak Ibu, memutarbalikkan Injil ini maksudnya apa sih? Tadi kita udah lihat ya, Injil yang Paulus ajarkan, iman menghasilkan keselamatan dan ketaatan. Ini Injil ini diputar balik. Diputar balik jadi apa? Kamu percaya harus tambah ketaatan baru kamu diselamatkan. Nah, kita mau lihat nih, diputar balik itu seperti apa? Memang mungkin hari ini kita tidak merasa Injil diputar balik. Tapi jika kita perhatikan, ini banyak Bapak Ibu diajarkan di gereja-gereja dan sebetulnya itu bukanlah Injil. Kita lihat. Bicara tentang memutarbalikkan Injil, itu ada 3 pengertiannya. Yang pertama Bapak Ibu, next. Distort atau merubah atau menjadikan blur. Yang dimaksud dengan merubah atau menjadikan blur seperti contoh tadi. Percaya kepada Yesus harus disertai dengan ketaatan baru diselamatkan. Ini menjadikan blur. Berarti kalau gitu percaya kepada Yesus saja nggak cukup dong. Oke, bisa nangkap sampai di sini saudara? Itu pun merupakan sebuah pergeseran yang kayaknya tipis banget kan sama-sama Yesus.
Tapi jika kita memahami bahwa percaya Yesus harus disertai ketaatan maka keselamatan, berarti kita berpikir bahwa karya Yesus untuk menyelamatkan kita itu nggak sempurna. Lagu tadi itu nggak bener, itu lagu yang tadi. Ya, darahmu, pengorbananmu sempurna. Namanya sempurna itu apa sih Bapak Ibu? Namanya sempurna itu 100% selesai, 100% lunas. Dan ketika Yesus katakan sudah selesai, itu sudah finish, sudah selesai, sudah sempurna. Kepercayaan kita kepada Kristus tidak perlu ditambah ketaatan. Kita sudah diselamatkan. Terus ketaatan gak penting? No, ketaatan itu penting. Tapi kita melakukan ketaatan bukan untuk menyempurnakan salib Kristus. Tapi kita melakukan ketaatan karena kita dimampukan, ditopang, digenggam oleh Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dijaga perjalanan hidup oleh Tuhan yang sudah menebus kita. Sehingga kita dimampukan untuk taat. Memutarbalikan Injil yang dimaksud Paulus termasuk merubah atau menjadikan bulur. Yang kedua, memutarbalikan Injil yang dimaksud oleh Paulus adalah melawan Injil. Bapak Ibu tentu tahu ya, Yusak itu lebih suka Persib daripada Barcelona, Manchester United. Oke. Sampai tadi sebelum ibadah beruan udah Persib deui nyasaknya. Puji Tuhan Bapak Ibu, tadi halftime Persib udah menang 2-0. Ya. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang melawan Injil tuh gini. Misalnya nih, saya ini kan suka banget sama yang namanya Persib, walaupun khotbah nggak pakai Persib. Langsung yang di sini di ruangan ini bilang, oh paingan cenah iya ruangan teh biru, karpet biru KB cenah ya. Boleh lah ya, ada pemahaman-pemahaman seperti itu, nggak apa-apa, terserah ya. Nah, suatu hari saya lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba Bapak Ibu ketemu sama saya pakai jersinya apa? Persija. Saya pakai jersinya Persija, langsung ya, rewasnya kok Yusufnya, langsung. Nah, langsung ditanya, kenapa bro? Gitu ya. Kalau saudara saya, kok Daniel taunya saya sukanya Barcelona di Spanyol. Tiba-tiba lihat saya pakai bajunya Real Madrid. Ini ada yang salah ini dengan Yusak ini. Karena tadinya dukung yang A, tiba-tiba memakai baju menjadi baju rival. Itu sangat bertentangan. Itulah gambaran melawan Injil. Bertentangan. Dan yang terakhir, Paulus menjelaskan tentang memutarbalikan Injil, bicara tentang merubah pola. Tadi ada formula ya, keselamatan dalam Kristus itu ada formulanya. Iman menghasilkan keselamatan dan menolong untuk kita hidup dalam ketaatan. Itu formulanya. Dan ketika itu dirubah, itu bukan Injil. Contoh simpel. Bikin roti. Ya, bikin cake. Wah, ya. Ibu Lydia di rumahnya sudah estetik, putih. Ya, mungkin 2 tahun kemudian akan berubah jadi kuning. Ada mixer, ada apa gitu ya. Bikin kue. Nah, udah dilihat tuh di YouTube. Oh, caranya ini. Pertama, pecahin telur, kopiok telur, ini. Pas dilihat, kayaknya ini enggak rapi nih. Saya mau pecahin telurnya di belakang. Tapi yang lainnya sama gitu. Yang lainnya sama tapi satu dibalik jadi ke belakang. Jadi nggak itu kue? Moal Bapak Ibu, bantat merenu aya. Itulah memutar balikan, merubah pola. Ya, jadi ketika Paulus melayani, ada orang-orang yang meragukan tentang kebenaran Injil dan ada pengajaran-pengajaran yang masuk yang menyatakan bahwa keselamatan itu bisa kita peroleh jika kita percaya dan taat. Itu Injil yang diputar balikan. Injil yang sesungguhnya adalah iman percaya kepada Yesus menghasilkan ketaatan dan memampukan saya dan saudara untuk taat. Bapak Ibu coba, Bapak Ibu lihat kantong persembahan kita. Saya ingin sedikit menjelaskan hal ini. Coba lihat di kantong persembahan ini Bapak Ibu. Di sini ada sebuah tulisan gini. Aku memberi bukan untuk diberkati, tetapi karena aku telah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengorbanan Yesus yang menebus dan menyucikan hati nurani. Maksudnya apa?
Iman kita kepada Yesus itu berkuasa untuk menyucikan hati nurani kita, merubah hati nurani kita. Apa yang dulu keuntungan bagiku, sekarang ku pandang rugi karena Kristus. Sehingga ketika hati nurani dirubah, kita dimampukan hidup baru, kita dimampukan untuk taat. Poin yang pertama kita belajar, Injil Kristus versus Injil manusia. Paulus kembali teguhkan mereka dengan Injil yang didapat dari Kristus. Poin yang kedua, ketika menghadapi keraguan, ketika menghadapi orang-orang yang meragukan kebenaran Injil, Paulus menceritakan, bersaksi tentang perjalanan rohaninya. Ya, poin yang kedua kita belajar tentang subjektivitas Injil bagi Paulus. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Galatia 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas. Aku menganiaya jemaat Allah yang berusaha membinasakannya. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-14, dan dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku, tetapi waktu Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Naon sisak ieu ayat loba-loba teuing, saya bingung macana. Mungkin Bapak Ibu berpikir demikian saat ini. Saya mau menceritakan gini. Paulus menceritakan tentang perjumpaan dia dengan Yesus. Subjektivitas Injil bagi Paulus ini berbicara tentang bagaimana pengalaman pribadi dia dengan Yesus. Nah, di dalam pengalaman pribadi itu, dia menceritakan satu kejadian yang kita udah sama-sama tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Waktu itu Bapak Ibu, Saulus mendapat kuasa dari pemerintah untuk dia menangkap, membunuh, memenjarakan orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Itu Paulus. Lagi di jalan Bapak Ibu, tiba-tiba bersama dengan rombongan dia melihat ada sebuah cahaya yang sangat terang. Dan dari cahaya itu keluar suara gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Rewas Bapak Ibu. Saulus rewas, Saulus sangat terkejut. Itu adalah perjalanan untuk dia mencapai passionnya, bisa dikatakan gitu. Itu merupakan perjalanan untuk dia mencapai hasrat terdalamnya, itu menumpas para pengikut Kristus. Di jalan, dia dengar suara itu. Kaget tuh si Paulus. Paulus nama dulunya Saulus ya. Lalu Saulus bilang gini, siapakah engkau? Dan suara itu bilang gini, akulah Yesus yang engkau aniaya. Wow! Di situ dia sangat terkejut, di situ dia sangat gemper. Bapak Ibu bisa dibayangkan ya. Selama ini Saulus memandang bahwa Yesus mati dan gak bangkit. Ternyata ada suara yang berkata demikian. Yang ada di pikiran dan di hati Saulus apa? Dia mengalami ketakutan luar biasa. Dia mengalami satu pemikiran, aku kayaknya mati deh di sini. Ya ampun, ini yang namanya Yesus datang sendiri kepada saya dan dia katakan, kenapa engkau menganiaya aku? Kayaknya hidupku sampai di titik ini. Itulah pengalaman Saulus atau Paulus bersama dengan Tuhan. Tapi lewat pengalaman itu Bapak Ibu, kita tahu sama-sama bagaimana Paulus diubahkan. Di sini kita bisa sama-sama belajar bahwa Injil Kristus yang tadi di awal kita pelajari, bagi Paulus itu bukan sekedar teori. Saya ulangi, bagi Paulus Injil Kristus bukan sekedar teori, tapi sungguh nyata mendobrak kehidupannya.
Sungguh nyata merubah hatinya, bagaimana tadinya dia sangat benci kepada pengikut Kristus, dia sangat benci kepada Yesus, tapi saat lewat momen itu hidupnya diubahkan dan Paulus boleh berkata, apa yang dulu menjadi keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita belajar bahwa Injil yang Paulus beritakan bukan hanya bicara teori, tetapi juga realita, relevan dengan kehidupan kita. Ia mengalami kuasa Injil begitu luar biasa, mengubahkan dan meneguhkan kehidupannya. Bapak Ibu tahu, sebelum Paulus memberitakan Injil, hidupnya sangat aman dan nyaman. Tapi ketika dia sudah memberitakan Injil, Bapak Ibu, dia keluar masuk penjara. Dia diperlakukan dengan sangat tidak baik karena dia memberitakan Injil, memberitakan Injil. Jika kisah-kisah para rasul 9 itu bohong, saya percaya dia nggak akan bisa konsisten. Ketika dia di penjara mungkin dia akan kembali. Ketika dia mengalami tekanan, mungkin dia akan meninggalkan Yesus. Tapi dia bisa konsisten sampai akhir hidupnya. Bahkan dia berkata gini, nggak apa-apa aku di penjara. Pernah kita bahas di Filipi, nggak apa-apa saya di penjara karena pemenjaraanku memberikan kemajuan bagi pemberitaan Injil. Wow, kalau bukan Tuhan yang jamah kuasa Injil bekerja, nggak mungkin Saulus bisa setia melayani sampai akhir kehidupannya. Bapak Ibu, setiap kita memerlukan subjektivitas Injil dalam hidup kita. Setiap kita memerlukan pengalaman yang spesial, momen yang spesial bagaimana Injil mengubahkan kehidupan kita. Di slide saya tuliskan Bapak Ibu, ya, ada momen di dalam perjalanan hidup kita, ada momen-momen yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita yang akan menyadarkan apa? Menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Menyadarkan kita akan kebobrokan kita, sekaligus menyingkapkan, katakan menyingkapkan keagungan kasih karunia, menyingkapkan besarnya kasih karunia yang Allah berikan bagi kita manusia yang berdosa. Jika Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu dalam kondisi tidak ada lingkungan yang mau menerima aku karena kesalahanku di masa lalu. Jika hari ini Bapak Ibu sedang bergumul, aku kayaknya tidak punya masa depan yang baik, kayaknya orang-orang di sekitarku sudah bohwat dengan kehidupanku, aku diperlakukan tidak baik, aku ditolak, aku dipojokkan. Saya mau katakan ada satu pribadi yang tidak pernah menolakmu, sekalipun dia adalah pribadi yang paling tahu keberdosaanmu. Siapa itu? Yesus. Jika hari ini engkau merasa, kok kayaknya orang tuaku nggak mau ya berkorban untuk aku. Kok kayaknya anakku nggak mau ya berkorban untuk aku. Kok kayaknya orang yang sangat aku kasihi tidak mau ya berkorban untuk aku. Saya mau katakan, ada satu pribadi yang berkorban secara sempurna, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Siapa itu? Yesus. Bapak Ibu pernah mendengar, Tuhan Yesus mah bego. Katanya Tuhan, tapi kok mau disalib? Pernah dengar kata-kata itu? Pernah dengar bagaimana Tuhan Yesus direndahkan karena dia naik ke atas kayu salib? Jika Bapak Ibu pernah mendengar hal itu, nggak usah marah. Kenapa saya katakan nggak usah marah? Yesus rela dipandang bodoh, Yesus rela dipandang lemah, Yesus rela dipandang rendah, diperlakukan sangat hina. Supaya apa? Supaya saya dan saudara dipandang mulia di hadapan Allah. Kita yang berdosa seharusnya dipandang rendah di hadapan Allah. Tapi Yesus rela dipandang rendah di hadapan manusia. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, saya berdoa kita akan menemukan momen-momen di mana Tuhan ingatkan, sadarkan kita akan keberdosaan dan kebobrokan kita. Kita dibawa kepada momen-momen di mana kita takjub, kagum akan pengorbanan dan kasih Yesus dalam hidup kita. Ada seorang bapak gereja bernama Martin Luther, dia pernah katakan begini, when I look at myself, I can't see how I can be saved. But when I look at Christ, I can
see how I can be lost. Artinya, ketika saya melihat diri saya sendiri, saya nggak bisa lihat, saya tidak menemukan alasan saya bisa diselamatkan. Ketika saya lihat diri saya sendiri yang penuh dosa, penuh kebobrokan, saya melihat bahwa nggak ada alasan satupun Tuhan yang bisa menyelamatkan saya. Bahkan kayaknya Tuhan udah sangat jijik dengan kehidupan saya. Tetapi ketika kita melihat Yesus, di situ justru kita melihat bahwa kita tidak akan pernah tersesat, bahwa kita tidak akan pernah ditolak, bahwa kita tidak akan pernah dicampakkan. Inilah Injil. Ketika kita melihat diri kita, wah bobrok, hina, hancur, orang tua kita, suami kita, istri kita sudah memandang rendah kita karena kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kayaknya aku sudah tidak ada harganya. Tapi ketika kita lihat apa yang Yesus lakukan buat saya dan saudara, Dia rela mati buat saya dan saudara yang dipandang tidak ada harganya oleh lingkungan dan sekitar kita. Bapak Ibu, di dalam Alkitab banyak kisah perjalanan Yesus Kristus. Di slide saya tuliskan. Saya mau bagi 3 hal. Momen di mana kita disadarkan akan keberdosaan kita, dan di sisi lain, di momen itu kita disadarkan akan kasih Kristus yang besar dan sempurna buat hidup kita. Momen itu bisa berupa apa? 1, bisa berupa mujizat. Yang seringkali mujizat ini seringkali diawali dengan keterpurukan kita. Bapak Ibu kalau nanti di rumah baca Lukas 5 ayat 8-11, ini kisah ketika Petrus, Yohanes, Yakobus tangkap ikan. Jadi suatu malam itu mereka 3-3 dan bersama rombongan yang lain itu mereka nelayan. Dan danau itu adalah danau yang sangat mereka kenal dari bayi, mungkin mereka main air di situ. Suatu kali mereka pergi menangkap ikan, sepanjang malam tidak dapat seekor ikan pun. Waktu pagi mereka pulang, mereka lagi nyeseh jala, lagi bersihin jala, Yesus ada di situ. Yesus khotbah dan Yesus bilang gini, Petrus, yuk tolakin perahu ke tengah. Tolakin perahu ke tengah, Yesus ngajar firman. Setelah Yesus ajar firman, terus tolakin lagi ke tengah lebih dalam. Tolakin lagi ke tengah. Yesus bilang gini, lempar jala. Aneh mana mah. Saya guru, sepanjang malam saya tanya nangkep ikan gak dapet. Sekarang kau suruh saya lempar jala pagi-pagi. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, kata Petrus, aku akan lemparkan jala juga. Dilempar tuh jala. Bum! Langsung jalanya terisi penuh dengan ikan. Yang menarik. Nanti catat ayat ini, baca di rumah ya. Di dalam ayat itu ada perkataan gini. Petrus sujud kepada Yesus, dia katakan gini. Aku orang yang hina. Aku orang yang berdosa. Aku tidak layak. Oke, terima kasih Cilidia. Di sini dikatakan. Nih, lihat. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata apa? 1, 2, 3. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang apa? Berdosa. Bingung tuh saudara. Dikasih apa yang dia minta. Terus Petrus bilang, aku ini orang berdosa. Saya mau bilang gini. Ini adalah momen di mana Petrus disadarkan bahwa dia tidak layak memperoleh ikan sebanyak itu, bahwa dia orang yang berdosa, tapi Yesus mau bergaul dengan dia orang berdosa. Dia orang berdosa, tapi Yesus mau tolong dia orang berdosa. Apa yang terjadi? Nyampe di darat itu ikan ditinggalin, Petrus ikut Yesus. Bisa nangkap? Apa yang Tuhan kasih menyadarkan dia akan keberdosaannya. Akhirnya dia gak fokus sama ikan ini yang sebelumnya dia cari. Dia tinggalin itu ikan karena dia menemukan kasih yang besar, yang jauh lebih berharga dari ikan itu. Siapa? Yesus. Kembali ke slide. Yang kedua, lewat apa lagi sih momen kita disadarkan akan keberdosaan kita dan kasih Yesus yang besar? Lewat apa lagi? Teguran keras. Ini dialami sama Paulus. Tadi saya udah ceritain. Bagaimana ketika Yesus hadir, dia terkejut, dia disadarkan akan dosanya, ketidakmampuannya, 3 hari dalam kebutaan. Tapi yang terjadi apa?
dia diterima oleh Yesus. Bapak Ibu, ini kasih yang luar biasa. Ini ajaib, inilah keajaiban Kristus. Inilah Injil yang berbeda dari yang lainnya. Yesus sangat tahu kehidupan Paulus. Yesus sangat tahu bagaimana kelakuannya. Bahkan Yesus katakan, Yesus merasa bahwa dirinya teraniaya oleh Saulus. Tapi Yesus yang teraniaya oleh Saulus membalas penganiayaan Saulus dengan pelukan. Bukan dengan hukuman, tapi dengan pelukan. Bukan dengan penolakan, tapi dengan penerimaan. Dan di situ Paulus disadarkan. Teguran keras pun ini yang mengubah hidup saya. Saya pernah berapa kali cerita, 2003 di pusaran, 2009 baru bertobat. Mungkin hari ini ada teguran keras yang Tuhan berikan buat kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, itu bertujuan untuk menyadarkan kita bahwa kita manusia yang lemah, manusia berdosa. Tapi Tuhan kudus menerima kita apa adanya. Dan yang terakhir, cara Tuhan, momen Tuhan untuk mengingatkan, melihat, menunjukkan kepada kita keberdosaan dan kebobrokan kita. Dan di sisi lain, menyatakan kebesaran Tuhan. Lewat apa? Lewat pengajaran. Jadi gak selamanya Tuhan pakai cara yang kasar. Karena saya dan saudara beda. Tuhan yang paling tahu momen itu buat saya seperti apa. Momen itu buat saudara seperti apa. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan pun pernah bekerja lewat pengajaran. Yohanes 4 tentang perempuan Samaria. Perempuan ini melacur. Perempuan ini hidup dalam perzinahan yang luar biasa. Waktu Yesus datang, apakah tuh orang ditimpukin pakai batu? Kagak. Waktu semua orang menjauhi, apa Yesus ikut-ikutan menjauh? Enggak. Yesus aja ngobrol dia, waktu lagi ngobrol. Yesus katakan, akulah dia, akulah Mesias yang dijanjikan. Wow, perempuan ini langsung bertobat. Perempuan ini menyadari aku kotor najis gak layak, tapi Yesus mau menghampiri aku. Gak lewat teguran keras, gak lewat mujizat. Itu sumur yang lagi ditimba begitu dalam, gak tiba-tiba langsung penuh Bapak Ibu. Ember yang dia lagi pakai buat nimba air gak berubah jadi baskom, kagak. Nggak ada mujizat yang terjadi. Yesus berkata-kata lewat penerimaannya orang bertobat. Siapa lagi? Yang naik di atas pohon siapa? Zakheus. Dimarahin sama Yesus, diajak ngobrol lewat pengajaran. Zakheus bilang, aku mau berhenti dari pekerjaanku, aku mau kembali 4 kali lipat. Kisah Para Rasul 8 ayat 29 menceritakan sekelompok orang ingin mengerti tentang Tuhan. Tuhan kirimkan seorang yang bernama Filipus untuk ajar tentang Tuhan. Dia sida-sida lagi naik kereta kuda. Lihat ada Filipus di depan. Sini Pak, aku pengen ngerti ini apa. Firman Tuhan mengajarkan ini, dia baca kitab Yesaya. Filipus naik, ajarin, bertobat, minta dibaptis. Bapak Ibu, saya gak pernah tahu momen apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan kasih saya 1 tahun ini bisa hidup, paling enggak, saya cuma punya 52 minggu. Saya cuma punya 52 minggu. Itu pun kalau 1 tahun saya terus yang khotbah. Untuk memberi pengajaran ini. Saya enggak bisa kasih mujizat sama saudara. Saya enggak bisa kasih teguran keras sama saudara. Seperti Yesus menegur. Yang paling bisa adalah saya kasih pengajaran. Maka dari itu, di dalam 52 minggu, saya terus berdoa minta kekuatan Tuhan. Untuk 52 minggu ini saya terus sampaikan tentang Injil. Ulang-ulang Injil, ulang-ulang Injil, ulang-ulang Injil. Karena saya gak pernah tahu momen saudara kapan. Setiap menyampaikan firman, saya berdoa ini jadi momen perubahan. Ini jadi momen perubahan. Tapi semuanya ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Mari saudara. Ya. Yang kedua, setelah Paulus menghadapi ada orang yang ragu terhadap pengajarannya, Paulus sampaikan, ini loh pengajaran yang benar, Injil Kristus. Yang kedua, Paulus sampaikan, Injil Kristus ini bukan sekedar teori, tapi Injil Kristus ini menjamah, mengubahkan hidupku. Aku punya pengalaman itu. Dan yang terakhir, tapi kalau hanya pengalaman, itu kan gak semua orang ngalamin. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada seorang bilang gini, kok Yusak mah enak, percaya sama Yesus. Kok Yusak mah tahu, kok Yusak teh
ini diselamatkan sama Yesus. Dako Yusak udah ngalamin kejadian di Pangandaran mau mati tapi ditolong. Saya emang nggak ngalamin hal yang itu. Nah, seringkali kan kita, mungkin saudara pernah berpikir demikian. Yang ketiga, Paulus menjelaskan objektivitas Injil bagi Paulus, ya. Jadi bukan saudara aja yang pusing mendengar kata objektivitas, saya pun sulit mengatakannya. Bagian yang paling terakhir, kalau Yusa udah bilang terakhir, 45 menit ke depan baru selesai. Ya, kita lihat sama-sama Galatia 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20, ya. Demikian firman Tuhan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan aku tidak berdusta. Saudara, setelah Paulus mengalami pengalaman di jalan itu, mengalami bagaimana Tuhan menjamah, mengubah kehidupannya, Paulus tidak serta-merta langsung berangkat memberitakan Injil. Dia pergi selama 3 tahun ke Arab. Ngapain dia di Arab, Bapak Ibu? Saya mau katakan, setelah Paulus memperoleh pengalaman itu, Paulus pergi ke Arab 3 tahun untuk belajar secara pribadi tentang Alkitab. Paulus adalah ahli Alkitab, dia tahu perjanjian lama, dia tahu, dia khatam, dia hafal, dia tidak ada celah lah dalam membaca Alkitab perjanjian lama ini. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia sadar bahwa aku memakai kacamata yang salah dalam membaca Alkitab ini. Oke? Aku memakai kacamata yang salah dalam membaca Alkitab ini. Dan di dalam 3 tahun itu, dia dalam tuntunan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, dia membaca Alkitab perjanjian lama yang dulu dia baca, dia pelajari lagi dengan kacamata yang berbeda. Saya pernah katakan bahwa garis besar perjanjian lama bermuara pada Yesus. Dia ganti kacamata, Roh Kudus ubah kacamata dia untuk membaca firman Tuhan itu. Sehingga di dalam setiap kitab, dia menemukan ini nubuatan untuk Yesus, ini nubuatan untuk Yesus, ini nubuatan untuk Yesus. Ketika dia belajar mandiri di situ, dia semakin terpukau, dia semakin kagum akan pribadi Yesus. Dia tidak asal bicara berdasarkan pengalamannya. Hari ini banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan lakukan sama orang itu tidak terjadi dalam hidup saya. Tuhan pilih kasih. Kenapa? Karena orang itu hanya menceritakan pengalamannya. Contoh, aku bergumul nih masalah keuangan. Lalu setelah bergumul masalah keuangan, aku memberi persembahan ke gereja. Aku memberi 5 kali lipat dari biasanya. Uang 20.000 dilipat 5 kali. Enggak ya. Dia memberi dalam jumlah yang besar gitu ya. Aku memberi dalam jumlah yang besar. Tahu enggak? Begitu aku memberi 5 kali lipat dari biasanya, tiba-tiba hari Seninnya, itu ya. Tiba-tiba saya nemu koper di jalan isinya duit banyak pisan. Dan tidak bertuhan. Gak sesuai saya dibawa balik. Puji Tuhan, Tuhan teh baik. Nah, sariri. Mungkin saudara berpikir, baiknya Tuhan gak kayak gitu juga kali, gitu ya. Nah, akhirnya kesaksian itu didengar. Dan si orang ini, gitu. Orang ge keur butuh duit yang bayar sekolah budak. Udahlah, ya. Berapa? Lu 5 kali persembahan, gua 10 kali ya. Kasih 10 kali lipat. Kandel Bapak Ibu. Kawadahan. Masukin amplop persembahan gini ka dikieu-kieu heula. Plung, saking tebelnya. Ari pek ari jol Bapak Ibu, anaknya tidak bisa sekolah karena uangnya tidak kembali. Dipikir Tuhan pelipat ganda keuanganmu. Di sini kita bisa belajar apa? Hal yang subjektif itu harus didukung dengan kebenaran firman Tuhan.
Karena tidak selamanya hal subjektif yang dialami orang lain itu akan terjadi juga di dalam kehidupan kita. Paulus, dia mengalami hal yang luar biasa, tapi dia tidak langsung berbicara firman Tuhan. Dia belajar 3 tahun baca firman Tuhan, kita perjanjian lama, sampai akhirnya dia diyakinkan, diteguhkan. Dan gak sampai di situ. Selain itu, Paulus pergi ke Yerusalem. Bapak Ibu, 15 hari dia numpang tidur di rumah Kefas. Kefas ini siapa? Petrus. Petrus ini siapa? Petrus ini adalah kepala dari 12 murid Yesus. Petrus ini adalah saksi mata perbuatan Yesus. 2 minggu lalu kita belajar. Petrus bilang, aku adalah saksi dari kebesaran Allah. Petrus adalah saksi dari kebesaran Allah. Paulus dengan segala kerendahan hati. Bapak Ibu perhatikan. Petrus nelayan, baunya ikan. Paulus guru agama, baunya Alkitab. Tapi ketika hidupnya diubahkan, dia dengan segenap kerendahan hati datang sama Petrus. Apa yang dia lakuin? 15 hari mereka berdiskusi. Paulus ceritain, aku ngalamin gini. 3 tahun aku di Arab, aku belajar gini. Bener gak sih bro? Bro Petrus, bener gak sih? Apa yang aku alami dan apa yang aku pelajari, bener gak sih? Dia menguji, bener gak? Kepada siapa? Kepada saksi mata. 15 hari menumpang di rumah Petrus, dan dia berjumpa dengan Yakobus. Yakobus ini siapa? Next, di ayat yang ke-19 ya. Tetapi aku tidak melihat seorang rasul pun yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yakobus ini adalah gembala sidang di Yerusalem, jemaatnya 3.000 orang. Petrus khotbah, 3.000 bertobat, digembalakan oleh Yakobus. Ketemu sama Petrus nih Paulus, ngobrol. Oke bro, kita yuk datang ke teman kita satu lagi yuk, namanya Yakobus. Yakobus ini tuh adiknya Tuhan Yesus. Jadi Yesus lahir dari Roh Kudus, taruh di dalam janin Maria. Maria dan Yusuf bersetubuh, lahirlah Yakobus. Ya, nah Yakobus ini pendeta gembala sidang di Yerusalem. Datang, Paulus nggak datang dengan petantang petenteng. Lu gembala, gua guru agama. Ayo kita debat. Nggak. Paulus datang dengan kerendahan hati, ngobrol lagi. Apa yang terjadi? Hasil pembicaraan mereka apa? Di hadapan Allah, kutegaskan. Apa yang kutuliskan kepadamu, ini benar, ini teruji, aku mengalami dan aku sandingkan dengan saksi-saksi, dengan pendeta-pendeta yang terlebih dahulu, dan ini benar, aku tidak berdusta. Saya mau kasih contoh untuk menjelaskan keobjektivitasannya. Contoh, karena badan saya yang selalu melar, istri saya berinisiatif untuk membuat catering sehat dengan rasa enak. Bikin, bikin. Dikasih makan, saya enak. Enak banget. Ya. Saya bilang ke Broan, iya pemajikan orang nyin catering sehat rasa enak. Cobain, enak. Kok Daniel, cobain bro, semua di sini dibagikan. Apa yang terjadi? Ketika saya tawarin ke orang lain, cek sahasak, sehat. Bisa nggak orang bilang gitu? Apa barometernya sehat? Badan saya turun kiloan. Badan mana turun kiloan? Karena gini, istri kamu masak catering sehat dan enak, kamu yang pegang Geva. Makanya badan kamu menyusut. Bener oke. Jadi saya menjadi sehat karena apa? Jaga Geva. Karena istri saya sibuk masak. Berarti catering itu nggak bisa dibilang catering sehat dan terenak. Betul ya? Untuk meyakinkan orang lain. Kalau Bro An mah bilang, yakin sehat? Yakin kunaon? Ada dulur orang, cenah gembala orang, mal mungkin ngaracun, pasti sehat. Begitu juga dengan Ko Daniel. Tapi begitu orang lain ditawarin, cek sasak sehat, saya harus panggil ahli gizi, betul ya? Untuk diselidikin. Ieu kadar ieuna sabaraha loba. Ahli gizi
pakarnya untuk menyelidiki dan kasih cap sah, ia sehat. Bukan sekedar pengalaman Yusak, tapi karena data membuktikan, survei membuktikan bahwa ini makanan sehat. Dan apa yang saya bisa lakukan? Yang saya bisa lakukan, di packaging makanan itu saya tulis pengalaman, testimoni, ya. Dan di bawahnya saya ada tulis, pasti saya masukkan testimoni dari ahli gizi. Betul nggak? Kalau saya cuma ngisi testimoni, enak, sehat, berat badan saya turun, orang akan gini, nggak terlalu butuh. Itu subjektivitas. Tapi ketika subjektivitas ini didukung dengan data yang fix, yang pasti dari ahli, maka itu klop, sehat. Dan kita semua jadi tim promosinya nanti ya, enggak ya. Itu yang Paulus lakukan. Dia mengalami pengalaman yang gak semua orang lain alami, dan dia compare objektivitas dengan rasul-rasul yang adalah saksi mata. Bapak Ibu, saya mau katakan, Alkitab ini adalah firman Allah, ini adalah kebenaran. Ini adalah sisi objektivitas yang harus kita pegang. Bagaimana kita tahu Alkitab ini standar kebenaran? Saya mau sedikit kasih informasi kepada Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini bisa tersusun. Saya pernah di awal ya membahas bahwa Alkitab kita ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun oleh 40 penulis di tempat yang berbeda-beda dan sangat jauh. Bagaimana ini bisa terhimpun? Ada satu proses dalam pembuatan Alkitab ini. Nama proses itu adalah kanonisasi, yang berarti alat pengukur standar kebenaran dari surat-surat ini, sehingga surat-surat ini layak masuk di dalam yang namanya Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab yang lain, itu ada 14 kitab yang lain yang nggak ada di sini. Ya, di saudara kita Katolik itu ada 14 kitab lain. Kok nggak ada sih di Alkitab Kristen? 14 itu tidak masuk, objektivitasnya nggak kena. Nah, apa aja standarnya sehingga Alkitab ini bisa tersusun, sehingga kitab-kitab ini boleh sah masuk? Ada 5 standarnya. Yang pertama, setiap surat-surat itu. Jadi dulu bentuknya nggak kayak gini. Matius tulis surat, kirim ke satu tempat. Markus tulis surat, kirim ke satu tempat. Jadi itu tersebar di mana-mana. Dan hari ini yang tersebar itu sudah dihimpun, dikumpulkan dalam Alkitab ini. Ada 66 kitab. Apa standarnya? Yang pertama, setiap surat itu diuji keselarasannya dengan pesan Injil yang murni, yang dialami oleh para saksi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, dan murid-murid Yesus yang lain. Kalau itu pesannya selaras, cocok, baru itu masuk. Bapak Ibu, ada 14 kitab apokrif. Nah, ada beberapa ayat di dalam kitab apokrif itu yang menyatakan gini. Anda harus menghormati orang tuamu, maka dosamu diampuni. Anda harus Anda harus melakukan perbuatan baik, maka dosamu diampuni. Ini bertentangan dengan Injil. Injil mengajarkan, kamu diampuni karena kamu percaya Yesus. Kamu bisa menghormati orang tua karena kamu dimampukan oleh Injil untuk percaya, untuk menghormati orang tua. Apokrif mengajarkan, kamu harus memberi, bersedekah, berbuat baik, berdharma, maka dosamu akan diampuni. Berapa kali kamu bernama, itu menebus kesalahanmu. Ini bertelakan dengan Injil. Yesaya 64 katakan apa? Kebaikan kita sekalipun itu seperti kain kotor. Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan gak kasih. Tapi karena memang kita yang sudah terlalu kotor, sampai apa yang baik di hadapan kita pun itu merupakan sebuah kejijian di mata Tuhan. Dan ketika dia melihat kita yang jijik, dia tidak tinggal diam, dia turun mengambil kita yang jijik itu, dia ubahkan kehidupan kita. Yang kedua, standarnya apa? Keputusan para rasul yang diketuai oleh Petrus. Jadi ada nih juri-jurinya, ada saksi-saksi mata, ada saksi-saksi ahli yang menyeleksi itu. Yang ketiga, diterima oleh kalangan gereja mula-mula. Yang keempat, dilihat keselarasannya dengan tema sentral berpusat kepada Kristus.
Ada seorang hamba Tuhan katakan gini, kekristenan tanpa Yesus Kristus sesungguhnya bukan kekristenan. Jadi kalau udah mulai dengar-dengar khotbah nggak menceritakan tentang Yesus, tidak menceritakan apa yang Yesus sudah lakukan, hati-hati saudara. Dan yang terakhir, standar itu adalah dampak dari surat-surat itu bagi kehidupan jemaat. Jadi saya mau katakan bahwa Alkitab kita ini bukan hanya menceritakan pengalaman subjektif, tapi Alkitab ini juga sudah melewati seleksi yang objektif. Jadi Bapak Ibu tidak perlu meragukan keberadaan Alkitab ini. Amin. Tidak perlu meragukan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan ini. Kita lanjutkan. Ayat pembacaan ayat yang paling terakhir. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian aku pergi ke daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Puji Tuhan. Kehidupan Paulus yang mengalami perubahan karena Injil, hidupnya memuliakan Allah. Hidupnya menceritakan, mencerminkan, menunjukkan kasih Kristus buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Hari ini, saya undang pemain musik, hari ini perenungan buat kita. Apakah pasangan kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita, merasakan Kristus lewat kehidupan kita? Memuliakan Allah bukan bicara tentang melayani di gereja dan rajin ibadah. Memuliakan Allah berbicara bagaimana orang-orang terdekat kita bisa merasakan Kristus lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat penerimaan kita, lewat pengampunan, lewat kebaikan yang kita lakukan, lingkungan bisa merasakan Kristus. Slide yang paling terakhir. Aplikasi buat kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu jangan lupa ya, keselamatan di dalam Kristus itu terjadi saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita memperoleh keselamatan. Dan kita dimampukan untuk taat. Kita dimampukan untuk berdharma, bersedekah. Kita dimampukan untuk menghormati orang tua. Kita dimampukan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan topangan anugerah Tuhan. Ingat, kita punya gravitasi yang sangat kuat yang terus menarik kita untuk melakukan apa yang menjadi hawa nafsu kita. Tapi dengan Injil, dengan iman kepada Yesus, kita dimampukan untuk taat. Kita ditopang. Hari-hari ini saya pun sedang bergumul akan hal ini. Bukan hanya Bapak Ibu yang bergumul dengan ketaatan. Saya pun bergumul dengan ketaatan. Hari-hari ini secara fisik, secara jiwa, saya cukup mengalami keletihan. Karena anak saya makin lincah, makin gak bisa dikasih tahu. Waktu anak saya tidur, saya harus, ketika istirahat siang, anak saya istirahat siang, istri saya harus makan, harus cuci piring. Saya kerja di kantor, saya pulang lihat istri saya gak ada istirahat. Itu juga bikin hati saya jadi, aduh capek banget ya, Ibu Gembala capek banget. Akhirnya ketika malam hari, ya udah deh, gantian saya. Waduh, kayaknya capek, lelah. Daging saya inginnya tidak peduli. Daging saya inginnya kasih tontonan aja ke anak, suruh nonton YouTube supaya saya bisa enak-enak, santai-santai. Apalagi kalau udah Sabtu Minggu, wah Bapak Ibu, saya persiapan, istri saya persiapan. Begitu anak tidur kita, mau persiapan, aku udah beberes. Begitu selesai beberes, anaknya udah bangun. Saling cincat, puji Tuhan, sehat. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Di sini saya perlu Tuhan topang saya.
Berikan saya kekuatan untuk saya bisa gak cuek sama anak ini, gak peduli, untuk bisa tetap perhatian, mendampingi. Ya kalau mau gampangnya kasih aja tontonan, kita bisa ngapain aja. Tapi kan itu tidak sehat untuk pertumbuhan kehidupannya. Saya perlu anugerah Tuhan. Saya perlu Injil menopang untuk saya menghidupi ketaatan, untuk saya mencerminkan Kristus buat istri dan anak saya. Yang kedua, Bapak Ibu, kesaksian pribadi dan kebenaran ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan kerohanian kita. Jika Bapak Ibu senang dengar kesaksian, itu oke sih. Tapi jangan sampai meninggalkan kebenaran. Karena ketika kita dengar kesaksian tanpa berpegang pada kebenaran, kita akan tersesat. Kita akan sangat mudah tersesat. Karena apa yang Tuhan lakukan buat orang itu belum tentu itu yang Tuhan mau lakukan buat kehidupan kita. Tanpa subjektivitas, tanpa pengalaman bersama Tuhan, kita akan mengalami kekeringan rohani dan merasa tidak ada faedahnya mengikuti Yesus, beribadah. Tapi sebaliknya, tanpa objektivitas, kita akan mengalami dan kita akan menuhankan pengalaman kita. Bahkan kita merendahkan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman seperti kita. Kita akan sangat mudah menjudge orang lain. Kita akan sangat mudah terombang-ambing. Dan kita akan tersesat. Pengalaman rohani, pengalaman Injil mengubah kehidupan kita, menopang hidup kita. Dipadankan dengan kebenaran. Ini merupakan satu hal yang sangat kuat untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Mari kita semakin lagi hidup berkomunitas dengan komunitas Injil, di mana kita dapat saling menceritakan, perhatikan, di mana kita dapat saling menceritakan hal subjektif yang kita alami dan mendiskusikan perenungan firman yang kita jalani. Karena melaluinya kita dapat semakin dipertajam melihat korelasi Injil dan kehidupan kita. Itu apa? Apa sih hubungannya Injil sama kehidupan kita? Jika saudara hari ini bingung firman Tuhan hari ini dengan apa prakteknya di dalam kehidupan kita, itu apa sih? Bapak Ibu, saya sangat terbuka. Saya nggak bisa ceritain di sini hubungan eratnya apa, prakteknya detail satu persatu apa, nggak bisa. Karena semuanya perlu masukan, gambaran yang beda-beda karena hidup kita beda-beda. Tapi jika saudara mengalami kebingungan menghubungkan antara firman Tuhan dengan kehidupan pribadi, antara Injil yang terus diingatkan dengan kehidupan pribadi, mari kita berkomunitas. Di dalam komsel akhir bulan yang lalu, hal ini yang dibahas, betul? Saya bingung gimana sih Injil dengan kehidupan saya, dengan pekerjaan saya, apa hubungannya? Dan ketika di situ kita bisa saling menceritakan satu dengan yang lain, kita bisa mulai menemukan, oh ini loh hubungannya. Oh ternyata Injil bukan sekedar teori, tapi relevan dengan kehidupan setiap kita. Amin. Jangan ragukan firman Tuhan, karena subjektivitas, objektivitas sudah teruji. Ingat terus formula keselamatan di dalam Yesus. Tetap antusias merenungkan firman Tuhan, bergantung kepada Tuhan setiap hari, dan bersyukurlah untuk keberadaan komunitas Injil di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur karena pada kesempatan sore hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan tentang formula Injil, tentang Injil Kristus yang menyelamatkan kami, bukan dengan karena ketaatan kami. Tapi ketika kami beriman kepada Yesus, kami diselamatkan dan kami dimampukan untuk taat. Hamba-Mu terbatas berhenti bicara, tapi Roh Kudus yang gak terbatas meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih lagi mampukan kami mengaplikasikannya, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Karena tanpa topangan-Mu Tuhan, kami tidak mampu. Terima kasih Engkau bicara terus dalam kehidupan setiap kami, dalam perenungan firman Tuhan yang setiap hari kami lakukan. Sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan. Kami mau memberi persembahan bukan untuk diberkati, tapi kami mau memberi persembahan
karena kami sudah memperoleh berkat terbaik, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang berkuasa mengampuni dosa kami, menebus kehidupan kami, dan menyucikan hati nurani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh sama-sama angkat tangan. Puji Tuhan. Tadi doa persembahan sudah, kita akan memberikan persembahan. Lalu ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Kalau persembahan diberikan dengan dua cara, yaitu secara onsite dan secara online. Bagi Bapak Ibu yang di rumah ingin mentransfer persembahan atau perpuluhan, bisa mentransfer ke rekening ke 1570330043 AIN Yusak Setiawan Bank BCA. Lalu untuk ibadah Sunday Service kita adakan secara hybrid, yaitu di tempat ini dan juga secara online melalui link Zoom yang Bapak Ibu ikuti hari ini pukul 4 sore. Saya rindu kita semua bisa datang beribadah onsite supaya kita saling mengenal juga satu sama lain. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan boleh langsung datang ke Komplek Permata Indah J18. Lalu kalau memang berhalangan boleh mengikuti secara online. Lalu untuk worship night kita adakan setiap hari Rabu pukul 7 malam, juga diadakan secara hybrid. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau sharing firman Tuhan yang mungkin sudah disampaikan hari ini, kemudian dijabarkan lagi pada hari Rabu biar kita sama-sama belajar. Lalu untuk JCC Kids diadakan di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima kalau ada. Diadakan secara onsite. Untuk minggu pertama karena ada penyerahan anak tidak ada. Itu diadakan setiap hari Minggu pukul 10.15 secara onsite di Komplek Permata Indah di tempat ini. Lalu untuk Komsel juga sahabat seperjalanan diadakan setiap akhir bulan. Komsel ini kita mau sama-sama sharing firman Tuhan. Kita kalau ada pergumulan kita boleh sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, boleh sharing satu sama lain bersama komunitas. Seperti tadi kita perlu komunitas Injil yang saling menguatkan satu sama lain, dan kita mau belajar juga firman Tuhan. Boleh mengikuti bersama dengan kami setiap akhir bulan. Nanti kalau yang mau ikut boleh daftar, itu ada nomor telepon di situ, WA aja langsung, saya mau ikut Komsel, nanti tempatnya akan diberitahukan. Lalu untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kembali ibadah atau melihat firman Tuhan, atau kemarin ada yang skip gitu ya, boleh mengikuti kembali di YouTube channel kami di Jerusalem Community Church. Jangan lupa di like dan di subscribe, jadi setiap ada video yang baru langsung muncul kling notifnya. Lalu untuk update dari ibadah ataupun ada pengumuman lain, Bapak Ibu bisa langsung memfollow Instagram kami di JCC BDG. Sekian pengumuman, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk kita tutup ibadah ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Biar apa yang sudah kami lakukan, ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa kami semakin kagum akan kasih Tuhan yang besar ajaib dalam hidup kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan nyatakan diri-Mu, Tuhan nyatakan kasih-Mu di dalam hari-hari kami, sehingga kami boleh terus diteguhkan dalam menjalani hari-hari dengan pengharapan kepada Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Pemulihan, damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan campur tangan setiap agenda kenegaraan. Tuhan yang pimpin semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dalam kendali Tuhan. Para pemimpin kami diberikan hati yang takut akan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Malam hari ini kami berdoa buat komunitas kami Jerusalem Community Church. Terus topang dengan anugerah-Mu komunitas ini menjadi komunitas Injil yang terus mengingatkan, mengajar, meneguhkan, membawa kami semakin mengenal Injil, mengenal pribadi Yesus dan mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Setiap program yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga malam hari ini bersahati berdoa Tuhan untuk Bapak Atet yang ada di Malaysia hari-hari ini yang sedang berobat Tuhan. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Atet bersama dengan keluarga. Cik Kristina yang mendampingi diberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan, hikmat dalam pengambilan keputusan. Besok berjumpa dengan dokter boleh menganalisis dengan tepat
tepat, dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan bekerja untuk Bapak Atet bersama dengan keluarga. Segala yang dibutuhkan, segala yang diperlukan, Tuhan yang mencukupkan. Iman Bapak Atet sekeluarga teguh kepada Engkau. Bahkan lewat momen ini, keluarga Bapak Atet boleh kagum akan kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami pribadi lepas pribadi dalam tangan-Mu. Sebelum kami berpisah, kami mau tadahkan tangan, kami mau terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela, kuat, penuh sukacita, hidupi firman Tuhan ada dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan dan terus perbaharui. Memberkati pekerjaan, studi, masa depan, perekonomian, kesehatan, pergaulan, relasi kami, semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.